Assalamualaikum semuanya. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah di tema 2. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tema 2, subtema 1, Pembelajaran 1 tentang rukun dalam perbedaan. Dengan pemetaan kompetensi dasar IPA 3.3, Bahasa Indonesia 3.4, dan IPS 3.4. Dengan tujuan pembelajaran, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 5. Setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Tahukah kamu, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Ayo membaca. Coba perhatikan dan dengarkan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dari teks proklamasi tadi, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Lalu,
Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Hal lain yang ingin saya ketahui tentang teks tersebut adalah tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, coba diskusikan jawabanmu secara berkelompok atau dengan orang tua adik-adik. Kamu bisa mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi setelah kamu mempelajarinya. Perhatikan teks proklamasi yang saya bacakan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dyah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada paginya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan teks tersebut, coba kalian perhatikan ada peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ disebutkan kata tanya untuk yang pertama, apa itu menjelaskan untuk menanya nama benda atau binatang. Kemudian mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab. Kemudian siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Lalu bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Kemudian kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu atau masa. Kemudian di mana itu digunakan untuk menanyakan manusia, binatang, benda, tempat. Adik-adik, saya berikan contoh peta pikiran pada proklamasi kemerdekaan Indonesia dan teks tadi itu adalah untuk yang pertama, kata tanya apa. Contohnya, apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia.
Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemudian yang kedua, kata tanya mengapa? Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Karena diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Dan selanjutnya kata tanya siapa? Siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945? Yang membacakan adalah pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Selanjutnya kata tanya bagaimana? Bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan? Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, saat itu hadir pula B.M. Dyah Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya kata tanya kapan? Kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya kata tanya di mana? Di mana teks proklamasi ditulis? Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah adik-adik, diskusikan peta pikiran yang saya jelaskan tadi dengan temanmu atau orang tuamu. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam waktu tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Ayo berdiskusi. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan.
Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, de jure. Kemudian yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Kemudian yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Selanjutnya nomor 5, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Saya akan memberikan 3 makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, sebagai akhir penjajahan di Indonesia. Yang kedua, menunjukkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, perjuangan para pahlawan Indonesia. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari lagi. Ayo mengamati. Saya akan membacakan teks tentang bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar hingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah adik-adik, dari teks bunga teratai tadi, saya sediakan peta pikiran tentang bunga teratai. Coba kalian buat kata tanya tersebut dan jawab. Oke adik-adik, mungkin cukup itu materi kali ini. Dan seperti biasa adik-adik harus tetap semangat belajar, mencari informasi baru dimanapun dari sumber apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.